Terlebih dulu saya sampaikan selamat berjumpa kembali di dalam pembahasan mengenai rahasia ruangan Maha Suci yang seizin Tuhan kali ini kita telah mempelajarinya dan memasuki pada season yang ke-33 ya. Iya. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama pada minggu yang keempat tahun 2023 ini untuk membahas terutama hal yang sangat penting karena akhir tahun 2022 yang lalu Tuhan telah berkenan mengungkapkan pembukaan pintu tirai oleh darahnya Kristus, oleh kematiannya Kristus, dan oleh persembahan tubuh Kristus yang memang disediakan untuk kita agar supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan, disucikan, kemudian disempurnakan. Dan Tuhan telah membuka jalan, pintu yang baru atau jalan yang baru sehingga kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan keleluasaan kapan saja kita boleh menghadap Dia. Dan saya ingin bukan saja kita menghadap, tapi kita tetap berada di dalam area, wilayah, lingkup ruangan Maha Suci, di mana Allah bertahta, Allah ada di dalam ruangan Maha Suci itu, di tempat yang maha tinggi itu. Oleh karena itu, ya sebagaimana pada minggu yang lalu, bagi orang atau kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu, pertama menjadi penting untuk dapat memiliki pemikiran yang sempurna atau pemikiran yang dewasa rohaninya, yaitu seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul Paulus dan ternyata juga dicontohkan oleh Nabi Musa, tapi juga dicontohkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, yaitu tidak bangga dengan apa yang dicapai, yang diperoleh secara lahiriah atau secara jasmaniah. Ya. Tetapi kebanggaannya adalah kalau mengenal kepada Tuhan. Tapi coba Mang, saya masih ingin sedikit mengulangi karena sangat menarik bagi kita bersama. Coba kita akan baca Mang di dalam Ibrani 11. Sekali lagi, apa yang menjadi statement atau apa yang menjadi keyakinan dari Abraham, yaitu coba kita baca Mang di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu, mungkin 1-2 ayat. Coba kita baca ayat yang ke-10 Mang. Ibrani 11 ayat 10. Iya. Sebab ia menanti-nantikan Terus kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini yang dinantikan, ini yang diharapkan, ini yang ingin dicapai oleh Abraham, yaitu menantikan kota yang mempunyai dasar yang kuat, yang tidak tergoncangkan, ya tidak bisa ya, digoncangkan ya. Terus Mang, Ayat 11. Ya, bahwa setia akan, sorry, saya membacakan dalam bahasa Indonesia. Jelas-jelas kota yang fondasinya tidak pernah goncang. Tapi coba kita loncat pada ayat yang
Ayat 13 saja. Ya, sebab di situ ada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kita lanjutkan ke ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. Ya. Dalam iman, Iya. mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Jadi janji yang diperlihatkan oleh Allah kepada Abraham, yang memang itu ingin menjadi tujuannya, yaitu ingin memasuki kota yang tak tergoncangkan. Kota yang mempunyai pondasi, mempunyai dasar yang begitu kuat. Ya, itu nanti menunjuk kepada Yerusalem yang baru. Ya. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, jadi masih sangat jauh apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kota itu. Zaman Abraham. dan melambai-lambai kepadanya. Dan melambai-lambai, seperti dia memberikan gambaran sinyal-sinyal, bayangan-bayangan begitu ya, melambai-lambai, ya begitu. Dan yang mengakui Ya, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. sehingga Abraham mempunyai satu pemikiran yang dalam, bahwa mereka sekalipun sudah tinggal di tempat yang dijanjikan oleh Allah, yang memang itu diperuntukkan bagi Abraham dan anak-anaknya, Ishak dan Yakub. Tapi selama mereka menempati negeri yang dijanjikan yang masih ada di dalam dunia itu, mereka bersikap sebagai seorang pendatang, ya, sebagai seorang asing atau seorang yang tamu saja. Ya, belum, dan tidak merasa bahwa itu adalah tempat yang permanen yang harus dipertahankan. Karena memang yang dituju, yang menjadi pemikiran dari Abraham adalah kota yang telah ditunjukkan seperti sedang melambai-lambaikan itu. Dilihat jauh itu. Ya. Teruskan, Mang. Ayat 14. Ya, Sebab teruskan. mereka yang berkata demikian menyatakan Iya. bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Iya, teruskan. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, Iya, tanah asal. yang telah mereka tinggalkan, Iya. maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Bisa mereka itu punya kesempatan dan mungkin mampu untuk pergi pulang ke kampung halamannya yang dulu. Jadi orang tuanya. Ya, di situ ya. Tanah. Kalau di sekarang ini mungkin tanah ulayat atau tanah adatnya ya gitu ya. Bisa mereka pulang. Tapi memang ayat 16 apa? Ayat 16. Ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, Tanah air yang lebih baik. yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air surgawi. Dan nanti kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal ke-21, nanti Tuhan akan turunkan kota yang disiapkan oleh Allah itu dalam bentuk Yerusalem baru. Yang bagaikan seorang mempelai perempuan berdandan untuk suaminya. Ya, inilah yang diperlihatkan oleh Tuhan sejak zaman Abraham. Dan itu yang diyakini oleh Abraham. Oleh karena itu Abraham berpemikiran. Dia tidak bangga dengan apa yang didapatkan di dunia ini. Dan dia dianggap itu sebagai satu sebagai satu sifat yang sementara. Tetapi sekarang dengan ada harapan untuk merindukan tanah air yang tetap dan akan tinggal selama-lamanya di sana, maka Allah juga mengatakan, coba Mang lanjutkan Mang ayat yang ke-16 itu. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Ya, sampai terkenal kepercayaan Abraham terhadap Allah itu begitu luar biasa. Apa yang diperlihatkan jauh, masih bayang-bayang, masih satu lambaian itu ya, masih belum begitu jelas itu. Tapi bagaimana Abraham sangat percaya, sehingga dalam tindakannya, dalam pemikirannya, dia menganggap bahwa apa yang ada dalam dunia ini
itu sebagai satu sifat yang sementara. Dia tidak membuat rumah yang permanen, kemah-kemah, tetapi dia merasa sebagai pendatang, arahnya ke sana. Ya, ingin dia menempati itu. Oleh karena itu Allah tidak malu disebut sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Wah, ini luar biasa itu ya. Ya, kita kepercayaan itu menghasilkan kepemilikan terhadap Allah. Ya. Tapi teruskan, Mang. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iya, karena memang Allah sudah mempersiapkan sejak zaman Abraham itu. Oleh karena itu sebenarnya sedikit kalau kita kembali, karena memang Allah memang sudah mempersiapkan akan kota itu, maka kita sebagai penduduknya, sebagai penghuninya, sebagai yang berhak untuk menempati kota itu sejak awal. Memang Allah sudah merencanakan kita supaya nanti kota itu bersama-sama dengan dia. Ya, dia turun. Sebenarnya itu menunjukkan kepada daerah ruangan Maha Suci. Ya, karena itu tempat tinggalnya Allah, itu di dalam ruangan Maha Suci. Ya. Dan itu apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Musa ya. Itu sebabnya saya ingin, coba Mang sekali lagi Tuhan gerakkan hati saya untuk mengajak saudara yang dicintai oleh Tuhan untuk membaca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya, Mang. Efesus pertama ayat 3 dan 4 kita baca sekali lagi. Efesus 1 ayat 3. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Iya. yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, Mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Semua berkat rohani yang ada dalam surga itu oleh Tuhan telah dikaruniakan, dan karunia dan sebenarnya berkat rohani itu semuanya itu sudah ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika Kristus Yesus di dalam Ibrani 10 telah menyediakan dirinya, telah menyediakan tubuhnya untuk menjadi korban penghapus dosa terutama. Suatu korban yang diperkenan oleh Tuhan dan yang sangat dikehendaki oleh Tuhan agar rencana Allah itu dapat diwujudkan dalam kehidupan umatnya. Ayat 4 perhatikan. 4. Ya. Sebab di dalam Dia, Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita Allah telah memilih kita. sebelum dunia dijadikan, Iya. supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini itu sudah programnya Tuhan sebelum dunia dijadikan ya. Ya kita nggak tahu bagaimana prosesnya atau bagaimana jalannya perjalanan sampai di kita ya. Karena di sini ayat ini jelas Allah telah memilih kita. Saya harap kita, saya dan saudara-saudara yang sangat dicintai Tuhan tidak menunjuk orang lain ya. Kalau orang lain itu mereka, tapi ini kita. Ya, sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat celah, tidak ada cacatnya alias sempurna di hadapannya. Karena memang Allah telah merencanakan dan menyediakan kota itu sebagai tempat kita hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Tapi coba sedikit kita kembali ke ke Ibrani pasal yang ke-11, Mang. Ya. Pelan-pelan. Ibrani ke-11, apa yang dipikirkan oleh oleh Abraham, Ishak dan Yakub, karena mereka menginginkan kota yang dibangun oleh Allah, kota yang tidak tergoncangkan itu. Tetapi juga Musa. Coba Mang kita baca di dalam Ibrani 11, keyakinan daripada Musa, yaitu ayat yang ke-23. Kita baca sekali lagi, ya.
Ibrani 11 ayat 23. Ya, Karena iman, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. iya, Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. teruskan. Karena iman, Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. menolak disebut anak dari putri Raja Fir'aun. Ya, jadi dia menolak sebagai anak adopsi, anak angkat dari Raja Fir'aun, dari putrinya. Ya. Ayat 25. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana, dikatakan Musa pikir lebih baik disiksa dan susah bersama umat Allah daripada hidup bersenang-senang dalam dosa di istana raja. Jadi dia menyadari bahwa hidup bersenang-senang seperti itu hanya sementara saja, berkelimang harta, berada di dalam suasana keberkatan sebagai putra raja, pangeran, anak angkatnya Raja Fir'aun. Itu dianggap sebagai sementara saja. Iya. Padahal ya tentu dalam adopsi itu atau putri Fir'aun atau Raja Fir'aun, pasti dia mengakuinya mulai dari dia umur 3 bulan sampai seterusnya. Karena sejak 3 bulan itulah dipelihara. Tapi setelah dewasa terjadi perubahan pola pikir daripada Musa. Ya, dia dikatakan lebih baik disiksa dan susah bersama umat Allah daripada hidup bersenang-senang di dalam istana raja. Karena hidup di dalam istana raja seperti itu sifatnya sementara saja. Teruskan, Mang. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah Iya, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Teruskan, Mang. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Waduh, luar biasa. Ya, semua harta yang ada di Mesir itu udah terkenal yang luar biasa ya. Sampai di zaman Yusuf, Mesir itu berkelimpahan, dimakan 7 tahun tidak habis. Ya, begitu berkelimpahan. Tapi pandangannya Musa, kelimpahan di Mesir itu tidak ada, tidak melebihi harganya, berharganya. Yaitu dikatakan karena percaya penuh dia menantikan masa depan ketika Kristus akan datang untuk menyelamatkan umat Israel. Oleh karena itu dia menganggap jauh lebih berharga menderita aniaya demi kepentingan Kristus. Waduh, ini memang sebenarnya kalau dikatakan Musa luar biasa. Sekolahnya ya sebagai anak, kalau mungkin di Pakam ini ada sekolah yang paling elit, mungkin sekolah internasional, Musa gak akan dimasukkan di Metodis, pasti di situ ya. Artinya begitu, sebagai sang pangeran, pendidikan semuanya, pasti dia itu memiliki segala kelimpahannya. Tapi semua harta yang ada di Mesir itu tidak sebanding berharganya daripada orang menderita karena Kristus. Waduh, ini sesuatu yang sebenarnya satu kontradiktif daripada umumnya manusia. Tetapi inilah pemikiran daripada orang yang dewasa seperti Musa. Sangat. Karena apa, Mang? Teruskan. Sebab pandangannya, pola pikirnya, ia arahkan kepada upah. ia arahkan kepada yang akan datang. Kepada upah. Ya, tertuju ke depan, ya, tidak yang kelihatan. Yang kelihatan itu sifatnya sementara. Boleh kita miliki, tapi jangan kita jadikan kebanggaan. Sifatnya sementara. Ya. Oleh karena itu,
saya ingin mengajak kita bersama-sama pola pikir, tapi kembali hanya kita baca saja di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ini sebagai apa ya? Pemikiran orang yang dewasa, orang yang sempurna, seperti Abraham, seperti Ishak dan Yakub, dan juga seperti Musa. Ya, yaitu lebih baik menderita karena Kristus itu merupakan harta. Waduh, sebenarnya saya pada waktu jujur ya, sebelum saya mengulang-ulang dan ditekankan oleh Tuhan di tahun 2022 ini, terutama tentang pemikiran dari orang yang sempurna ini, pemikiran dari orang yang dewasa ini, jujur ya, kalau kita dihadapkan kepada satu masalah yang menyakitkan secara manusia, kadang-kadang dalam hati ini apa ya, mendongkol juga ya, aduh kok gini ya, atau mungkin ya kita bisa berontak dan sebagainya. Tetapi setelah saya membaca pola pikirnya Musa, orang yang memang kaya raya, kalau saya jujur saja, kalau menikmati kekayaan dunia tidak pernah, ya cukup saja, tidak pernah sampai berkelimpahan, ya seperti itu, cukup-cukup saja. Tetapi apa yang dialami oleh Musa, oleh Abraham, orang yang diberkati oleh Tuhan luar biasa, tapi pandangannya, pola pikirnya itu sangat kontradiktif dengan apa yang dia miliki. Karena dia mengarah kepada yang di depan. Di dunia ini sementara, kata Musa, kata Abraham, di dunia ini kita ini hanya tinggal sebagai orang asing. Ya, sebagai tamu saja. Ya kalau sudah waktunya ya kita tinggalkan ya. Apalagi di era sekarang ini, kalau saya perhatikan orang meninggalkan dunia ini tidak pasti harus umurnya panjang-panjang. Ya, seperti ini. Nah, banyak dari teman saya 54 sudah meninggalkan dunia, 60. Ya, saya masih bersyukur diberi kemurahan oleh Tuhan. Ya, sampai sekarang ini memasuki tahun ke-74. Ya, saya berharap saya tidak terlalu berlebihan. Saya hanya minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang Engkau ungkapkan kepadaku, terutama mengenai rahasia tentang pengajaran kesempurnaan, rahasia ruangan Maha Suci, itu telah Engkau ungkapkan secara selesai. Maka saya menyerahkan, kalau memang Engkau angkatlah. Tapi kalau bisa, biarlah tugas saya yang dipercaya oleh Tuhan. Jujur, saya telah lama sekali, sejak 98, saya telah mencari informasi kemana-mana. Untuk siapa ya yang bisa mengungkapkan rahasia ruangan Maha Suci itu? Ya, dari kalangan kami, saya telah bertanya kepada senior-senior saya. Beliau mengatakan saya belum tahu, Har. Saya masih belum sampai di situ, Har. Ya. Jadi akhirnya saya bergumul sendiri dengan satu proses yang tidak mudah. Selama 24 tahun 2022, karena Tuhan telah berkenan mengungkapkan, maka kemudian saya berani dan mengajak kepada Sarah untuk ayo Sar, kita buat satu channel khusus di dalam YouTube mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci tentang kesempurnaan itu. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak kepada saudara-saudara yang sangat dicintai Tuhan ini, hendaklah di dalam kita memasuki ruangan Maha Suci ini, yang sudah Tuhan bukakan untuk kita di tahun 2023 ini, pola pikir kita itu harus dewasa seperti Musa. Setelah dewasa pemikirannya berubah. Bukan bangga dengan apa yang ada di dalam Mesir. Tapi kebanggaannya adalah kalau dia bisa menderita, kalau dia bisa diseksa, kalau dia bisa untuk kepentingan Kristus. Itu merupakan satu harta. Karena itu, coba kita kembali statement daripada Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, sekali lagi sebagai
Pengulangan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dulu, Mang. Filipi 3 ayat 10. Iya. Yang kukehendaki ialah, Yang ku kehendaki. Ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Maka sekarang saya hanya rindukan. Yang dirindukan. Apa? mengenal Dia Mengenal Kristus. Terus? dan kuasa kebangkitannya, Dan kuasa kebangkitannya. Dia ingin hanya mengenal Kristus dan kemudian dia ingin mengenal bagaimana Kristus mati kok bisa hidup. Gitu. Bagaimana kok bisa? Jadi dia itu ingin supaya dia itu bisa seperti Kristus. Sekalipun mati tapi sesudah itu hidup. Teruskan, Mang. dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Ya, menjadi satu dalam penderitaannya. Ya, ini sebagai seorang yang sudah berhasil Rasul Paulus ya. Ya, apa yang dicapai dia katakan kebanggaan cara dunia apa yang dilakukan sudah sangat luar biasa sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, tetapi dia akhirnya itu menginginkan kok menyatu dengan penderitaan Kristus supaya menjadi serupa dengan kematiannya. Teruskan, Mang. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Ayat 11. Iya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara Ini. orang mati. Supaya mendapat kepastian dia dibangkitkan dari antara orang mati seperti Kristus. Jadi ini pemikiran daripada, oleh karena itu coba, Mang, saya ingin loncat saja pada ayat 15. Ayat 15. Ya, Karena itu, marilah kita yang sempurna marilah kita yang sempurna. Orang-orang yang sudah masuk di dalam ruangan maha suci. Sudah dipersilahkan oleh Tuhan. Kamu bebas sekarang masuk dalam ruangan maha suci. Yang sempurna atau yang dewasa rohaninya. Terus? berpikir demikian. Berpikir demikian. Inilah yang harus menjadi pola pikir kita sebagai orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, diberi kebebasan oleh Tuhan untuk bisa masuk dalam ruangan maha suci. Pikirannya seperti Rasul Paulus. Ya, mungkin saya tidak menakut-nakuti, tetapi pada umumnya manusia selalu dari lahir sampai tua itu tidak akan lepas dari persoalan atau tidak lepas dari penderitaan. Ya, itu semua. Oleh karena itu, kalau Rasul Paulus dia akhir-akhir ini setelah dia menjadi dewasa rohani, yaitu dia mengerti akan pengajaran kesempurnaan, dia hanya menuju ingin sana. Dia belum sempurna, tapi usahanya untuk masuk di dalam kesempurnaan itu sungguh-sungguh, sehingga pola pikirnya ini. Coba, Mang, teruskan dulu, Mang, ayat ini, Mang, biar selesai ya. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, Ya, kalau pikiranmu lain dari salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. ya, kalau kita masih ragu-ragu atau apa, nanti Allah akan tunjukkan. Tapi bendalah ini, pemikiran kita ini sudah kita tetapkan sebagai orang yang sempurna. Ya, tapi terus, Mang. Tetapi baiklah tingkah pengertian yang telah kita capai. Apa yang telah kita capai selama ini, ya, terutama saya ingin bacakan dalam bahasa terjemahan sederhana. Yang penting kita masing-masing tidak mundur dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita capai. Jadi jangan sampai kita, maaf kata, proses kita untuk mencapai sampai ke tingkat kedewasaan ini, mundur lagi. Masa sudah jadi dewasa, jadi anak kecil lagi. Tapi harus kita tingkatkan. Apa yang sudah kita capai, kita lanjutkan. Kita teruskan. Dan jangan mundur. Ya, ini paling tidak kita pertahankan kedewasaan rohani kita ini. Ya. Ayat 17, Mang. Ayat 17. Ya. Saudara-saudara, Ya, saudara-saudara. ikutilah teladanku Ikutilah teladanku.
Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi orang-orang yang memang mempunyai pemikiran yang dewasa, pemikiran yang sempurna. Jadi ini sebagai satu satu pola pikir saja supaya kalau kita dihadapkan kepada beberapa persoalan, mungkin penderitaan sekalipun, seharusnya seperti Rasul Paulus. Memang itu yang diharapkan, yang dirindukan, yang dikehendaki. Ya. Sama dengan Musa, dia menginginkan karena itu sebagai satu harta. Ya. Oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin masuk kepada kedewasaan rohani atau sempurna. Itu artinya memiliki kedewasaan rohani. Cara berpikirnya sudah kita ungkap bersama-sama, yaitu jangan kita bangga dengan hal-hal dunia, tapi bangga dengan hal-hal berkenaan dengan Kristus, sekalipun menderita sekalipun. Kalau Rasul Paulus yang diinginkan menderita. Bahkan kalau ada yang kurang penderitaannya Kristus, dia mau lengkapi itu. Jadi ini memang pemikiran yang sempurna. Supaya kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami penderitaan, kita tidak salah di dalam menyikapi. Dan sebenarnya itu menjadi ukuran dari orang yang dewasa rohani. Ya, kalau orang nggak dewasa rohani, waduh, kalau dikasih menderita, jangan-jangan Tuhan dimaki-maki nih. Wah, kau Tuhan, salah kau. Masa kau izinkan aku terus. Padahal sebenarnya itu adalah Tuhan ingin mengangkat derajat tingkat kedewasaan rohani kita. Itu ukuran daripada orang yang mengerti, yang berpikir secara sempurna, yaitu diperadabkan kepada penderitaan. Kalau Rasul Paulus malah menginginkan bersekutu, menyatu dengan penderitaannya, supaya bisa serupa dengan kematian Tuhan. Ya, kalau serupa dengan kematian Tuhan, serupa dengan kebangkitannya, serupa dengan kemuliaannya, itu arahnya ke sana. Ya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama meningkat tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus menjadi kepribadian kita yang sudah diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam ruangan Maha Suci, dan kita persenjatai dengan pemikiran yang sempurna, pemikiran yang dewasa ini. Tapi coba kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang kelima, ya, karena sedikit saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan ini bahwa sempurna itu artinya adalah memiliki kedewasaan rohani. Orang yang sempurna itu pasti menjadi orang yang dewasa rohani. Atau orang yang memiliki kedewasaan rohani itulah tandanya orang yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu adalah praktek dalam kehidupannya memiliki kepribadian yang dewasa. Ya, ini kedewasaan. Jadi jadi kalau orang itu masih belum dewasa, ya, ada sedikit ya, saya teringat satu ayat. Ada seorang penyair yang sangat terkenal, dia mengarang satu syair yang sangat terkenal, namanya Kidung Agung syairnya itu ya. Ya, itu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau bahasanya yang pengajaran kabar mempelai itu antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya sejak mulai dari tunangannya. Ya, padahal Kristus itu sebenarnya juga telah mempersiapkan kita, Rasul Paulus, sebagai perawan yang suci untuk dihadapkan kepada tunangannya, yaitu Kristus. Ya, tapi coba saya teringat satu ayat ini, mudah-mudahan saya dapatkan. Kidung Agung pasal yang ke-8,
Ya, ini ayat 8 saja, satu ayat saja ya. Kata sebenarnya, coba Mang satu ayat kita tambahkan ayat di atasnya, ayat yang ke-7 Mang. Kidung Agung 8 ayat 7. Ya, Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. air yang banyak satu lautan pun kalau itu nggak bisa memadamkan cinta. Jadi, cinta itu memang kuat sekali ya. Kata orang terus, Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. iya, Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, iya. namun ia pasti akan dihina. Iya, jadi memang cinta itu tidak sehina dengan disamakan dengan harta yang begitu banyak. Ya, karena memang cinta itu sangat berharga sekali. Tapi coba Mang, yang saya ingin tujukan adalah ayat 8. Mang. Ayat 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Jadi sebenarnya adik atau ini sebenarnya mengarah kepada kekasih ya. Tapi mendekati dipinang atau sudah mengarah kepada peminangan untuk ya kalau orang Jawa kalau sudah dilamar itu udah nggak bisa, tinggal nunggu saja waktu ya, nunggu saja waktunya, tinggal ya apa pestanya begitu ya. Tapi bagaimana? Ternyata adik perempuan itu sampai mendekati dipinang masih belum nampak buah dadanya. Ya, maaf ini ilmu tentang apa ya, mungkin tentang fisiologis daripada seorang perempuan itu. Tandanya orang perempuan itu sudah mulai bergairah dengan cinta atau sudah mulai puber. Itu pasti akan memunculkan salah satu tanda buah dada. Ya, jadi inilah. Jadi kalau orang perempuan itu sudah mulai kerasukan cinta, sorry agak kasar dikit, sudah mulai kemasukan kasih. Waduh, jadi kemudian sudah mulailah mengalami satu puber dan kemudian sudah mulai bermain cinta, maka itu pasti akan membuktikan. Tapi kata Soleman, seorang adik ini sudah mendekati dipinang, masih belum punya buah dada. Dikatakan, apakah yang akan kami berbuat dengan adik perempuan kami pada hari dipinang? Karena dia belum mempunyai buah dada yang menonjol itu. Sebenarnya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya itu, waduh bagaimana pujian daripada Soleman terhadap kekasihnya yang bernama Solamit itu. Buah dadanya seperti ini, penggambarannya itu. Tapi ini, bagaimana? Kalau jemaatnya sudah ditunggu-tunggu oleh Tuhan untuk dipinang, tapi belum ada gairah. Belum ada tanda-tanda kedewasaannya. Belum ada tanda-tanda akil baliknya. Ya, jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu memang menetapkan bagi orang-orang yang dewasa itu baru berumur 18 tahun ke atas. Tapi maaf kata, di kampung saya dulu punya kawan satu kelas. Waktu saya masih sekolah SR dulu, namanya sekolah saya SR, bukan SD. Zaman tahun 60-an itu. Kawan saya kelas 5 itu tunangannya atau namanya kami orang kampung. Serasa kawan saya itu masih belum ada 14 tahun. Tapi udah ngotot sudah calon suaminya itu. Sudah, kita harus menikah. Jadi kamilah kawan-kawan yang masih SD itu ya, kawan-kawan itu. Yang masih celana pendek semua itu. Kami datang menghadiri undangan kawan saya ini. Karena dia menikah di kelas 5 SR. Taruhlah masuknya 8 tahun ditambah 5, 13 tahun. Taruhlah 14 tahun. Tahun depan, kawan saya ini, kami kelas 6,
Kami datang ke rumah, memang rumahnya nggak jauh dari sekolah kami. Kami datang ke rumahnya, sudah gendong satu. Jadi kalau di dalam peraturan KPU atau peraturan perundang-undangan, kalau seorang itu sudah menikah, itu sudah dianggap dewasa sudah. Sekalipun umurnya, ya saya dengan mama saya, itu beda 1 tahun. Ya 1,5 tahun lah. Jadi mama saya itu hampir umur 17 melahirkan saya. Menikahnya masih 16. Masih bapak saya melanggar undang-undang. Waktu itu belum ada ya peraturan tentang perlindungan anak. Tapi sekarang ini di kampung di di Pasar Miring ya, di kampung waktu saya berada di Kampung Miring itu saya memperhatikan sosial masyarakat yang ada di situ itu. Belum tamat SMA sudah jadi. Dan ya masih begitulah ya itu. Tapi saya ingin menggambarkan, mengkaitkan dengan Kidung Agung ini. Jadi kalau mempelainya Tuhan, calonnya Tuhan, yang akan dipinang oleh Tuhan itu masih belum ada tanda-tanda kedewasaannya, mau diapakan kata Tuhan. Ya, mau digandeng, ya nggak pantas. Ya, mau dirangkul juga nggak pantas ya. Mau diajak jalan sama-sama, Tuhan sudah kedewasaan, Tuhan sudah sempurna, Tuhan sudah mulia, Tuhan sudah betul-betul menunjukkan kecintanya yang luar biasa. Tapi yang dicintai ini belum ada tanda-tanda dewasanya. Jadi mau diapakan katanya. Jadi kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami berbuat dengan adik perempuan itu pada hari ya dipinang? Nggak bisa diapa-apakan. Ya mungkin mau minang balik. Karena nggak ada tanda-tanda. Ya takutnya nanti begitu masuk peminangan sudah belok ke sana, belok ke sini ya. Ya ini satu apa ya? Saya menemukan ayat ini, teringat ayat ini ya, bahwa memang kalau kita belum dewasa mau diapakan? Ya, itu penekanannya ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama melanjutkan di dalam pembelajaran kita misteri ungkapan rahasia ruangan maha suci ini di dalam surat Ibrani pasal yang kelima, Mang. Kita akan baca lebih dulu, Mang, ayat yang ke-11 Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 11. Iya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami jelaskan, kami terangkan, kami ungkapkan, kata Rasul Paulus. Terus? Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Tapi sukar untuk dijelaskan. Terus? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban itu tumpul. Ya alias bodoh. Jadi rohaninya itu tumpul. Tuhan tegur orang-orang Emmaus yang pergi ke Emmaus, muridnya Tuhan itu. Kamu itu lamban sekali. Kamu itu, maaf kata, sudah berjalan bersama Tuhan, masa nggak merasa? Perasaannya gimana? Panca inderanya nggak gimana? Tuhan bilang kamu lamban sekali. Sudah bersama aku jalan, ku terangkan kitab suci yang semuanya ini, tapi kamu masih belum tahu bahwa aku di sampingmu. Lamban sekali kata Tuhan. Ini contoh orang yang lamban itu. Tapi Mang coba lanjutkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sebab sekalipun kami ditinjau dari sudut waktu, soal lama, soal waktu mengikut Tuhan itu memang jangka waktunya itu sudah lama. Ya, kata ini, kalau ditinjau dari sudut waktu terus, sudah seharusnya menjadi pengajar. ya sudah seharusnya menjadi pengajar, sudah menjadi guru, sudah menjadi orang yang bisa mengajar, menyaksikan. Terus, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. kamu masih perlu diajarkan dasar-dasar. Pengajaran-pengajaran yang dasar, pengajaran-pengajaran pokok, pertobatan, baptisan, macam-macam itu saja masih di situ. Padahal kalau ditinjau dari sudut lamanya,
Itu sudah seharusnya. Jadi ini berbicara kedewasaan rohani ini sebenarnya tidak bisa diukur dari lamanya. Tidak bisa diukur dengan umurnya. Ya. Tapi coba lanjutkan Bang, ayat yang ke. Dan kamu masih memerlukan susu, Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. bukan makanan keras. Terus, Sebab barang siapa masih memerlukan susu, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, ya, tidak memahami ajaran kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. anak kecil, atau anak bayi, atau orang yang belum dewasa. Jadi, sudah Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah mendekati peminangan pun Tuhan angkat tangan, Tuhan nggak tahu aku. Mau aku apakan? Karena memang tidak ada tanda kedewasaannya. Kalau dilihat sekarang ini, gereja Tuhan, kalau kita lihat kalender, sudah memasuki tahun 2023. Ya, jadi waktunya itu sudah seharusnya ya. Ya kebetulan saya sendiri menjadi Kristen ini sudah 48 tahun, melayani Tuhan sudah 46 tahun. Bayangkan kalau saya ini sudah umur saya sudah 74 tahun. Kalau kemudian saya ini masih hanya memerlukan pengajaran-pengajaran dasar. Pengajaran-pengajaran pokok. Maka saya ini oleh anak cucu saya dipanggil opa, dipanggil opung. Ya. Tapi kenyataannya saya ini di hadapan Tuhan, kamu itu masih anak kecil, Har. Kamu ini bayi. Apa tandanya bayi? Menurut ayat 13 Ibrani pasal yang kelima ini, karena masih memerlukan ajaran dasar. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, karena siapa yang masih minum susu saja, berarti dia masih bayi. Orang-orang seperti itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Karena belum terlatih bagaimana caranya membedakan ajaran yang memimpin kepada hidup benar dan ajaran yang memimpin kepada ajaran yang menyesatkan. Nggak tahu bedanya. Semua ajaran sama Wah, itu tentang Kristus semua. Tapi nggak bisa membedakan. Karena apa? Karena dia adalah anak kecil. Nggak terlatih. Ya pendetanya nggak pernah melatih. Untuk bagaimana sikap daripada orang-orang yang dewasa ini. Apalagi mengenai tentang pengajaran yang tinggi. Sedikit saya ingin sebelum saya masuk ke dalam ayat ini, tetapi apa yang dimaksud tentang hal itu seperti kata ayat 11. Coba sedikit bacakan di atasnya sedikit ayat 11. Ibrani 5, saya ulangi ayat 11. Iya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang hal itu. Hal apa? Coba kita baca di atasnya, Mak. Ya. Ibrani pasal 8 itu langsung saja pada ayat 8 atau 9 aja, Mak. Ibrani 5 ayat 9. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Atau ayat 8 ya. Ayat 8 agak 8. sedikit apa? Mendalam. Ya. Ayat 8. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak. Walaupun Yesus itu adalah anak Allah. Terus? Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, dia juga rela menderita untuk membuktikan bahwa dia taat kepada Allah. Untuk membuktikan ketaatnya Allah, Yesus rela belajar taat terhadap apa yang dideritanya. Jadi ini pelajaran penderitaan ini ternyata ya. Nah, terus ayat yang ke-9. Ayat 9. Ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, jadi akibat kerelaannya menderita untuk membuktikan bahwa dia taat kepada Allah itu, akhirnya Yesus telah mencapai kesempurnaannya. Dalam bahasa Indonesia sederhana dikatakan demikian. Sesudah semua penderitaan itu selesai dijalaninya, maka sempurna dan lengkap pengalamannya dalam pandangan Allah. Jadi Allah itu nanti akan melihat, dipandang
dievaluasi bahwa apa yang kita jalani selama hidup ini, kalau nanti penderitaannya itu dianggap cukup, nanti Tuhan cukup. Seperti Yesus. Jadi kalau belum cukup, ya siap saja. Ya artinya, karena ini adalah pengajaran kesempurnaan. Pengajaran yang membawa kita kepada kesempurnaan seperti yang dialami oleh Yesus. Bagaimana Yesus mencapai kesempurnaannya? Jadi dia belajar penderitaan satu, maaf kata, kalau macam saya punya anak 5, anak 1 belum selesai, datang anak yang kedua, datang anak yang ketiga, cucunya macam semua. Sepertinya nggak ada habis. Ya, belum lagi ditambah karena fisik kami kedua sudah pada menurun, sudah kena angin sedikit sudah keroan Pak. Ya, ini belum lagi masalah itu. Tapi itu sebagai satu bukti seperti Yesus untuk membuktikan bagaimana dia itu taat kepada Allah. Maka dia rela, ikhlas, senang di dalam menghadapi penderitaannya itu. Bahkan mungkin dia enjoy saja. Kau datang lagi. Satu belum selesai datang lagi. Kau datang lagi. Dianggap itu satu pelajaran. Apa ya hikmahnya? Kok ini datang? Apa ya? Ini kok belum selesai? Dipelajari oleh Yesus. Yesus belajar taat terhadap apa yang dideritanya. Tapi nanti oleh Tuhan akan dievaluasi oleh Allah. Sesudah selesai dijalaninya, Tuhan anggap cukup. Maka Yesus sempurna. Ya. Jadi kehidupan yang sempurna. Jadi ini sedikit oleh karena itu saya masih ingin juga mengkaitkan dengan pemikiran orang yang dewasa rohani itu. Tidak takut menderita. Sebab apa? Ya, seperti apa yang dikeluhkan oleh Rasul Paulus ya. Dalam giat-giatnya dia menyampaikan pengajaran kesempurnaan. Tuhan itu mengasihi duri di dalam tubuhnya. Aduh, bergerak sedikit dia sudah sakit. Bergerak ke kanan sakit. Ya, apalagi ya, seperti kami dua alami itu lucu kami. Ya, sebentar ya kadang sudah kakinya linu, macam seperti itu. Seperti diizinkan oleh Tuhan. Tapi kemudian Rasul Paulus dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, lepaskan saya dari hal ini. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Kamu dapat pembukaan rahasia kesempurnaan lus. Tetapi kalau kamu merasa lemah, maka kekuatanku sempurna di dalam kamu. Karena kamu kuat dalam menghadapi penderitaan itu. Bukan oleh kamu, olehku. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian bersama-sama untuk mari kesempatan yang baik ini kita bersama-sama pelajari. Jadi di dalam ayat yang ke-9 itu, Yesus telah mencapai kesempurnaannya. Hasil apa yang dipelajari dari penderitaan demi penderitaan. Aduh. Kalau saya mengingat ya, terutama sejak saya melayani di Sumatera Utara tahun 89. Ya, tahun 89 itu saya rasakan betul bagaimana proses saya yang alami. Baru datang 2 bulan di Medan, ditinggal meninggal oleh guru saya, Pendeta Injuwono. Sesudah itu, bulan 6, 7, saya mendoakan Bapak Dede Pardede dari maaf kata yang mati hidup kembali. Dan kemudian bulan 9, saya diusir oleh Bapak Dede Pardede. Bayangkan yang pernah menghidupkan dia dari kematian. Itu kami sekeluarga diusir. Tinggalkanlah kami dari rumah di Jalan Binjai 10,11 itu. Ya, 10,5 atau ya itu. Kemudian kami tinggalkan. Sudah tidak punya rumah saya. Sudah saya didompleng di Seserayu. Bukan. Di Sriwijaya. Ya karena waktu itu kita masih
diizinkan untuk beribadah di situ. Sudah itu datang lagi untuk kami harus meninggalkan itu. Jadi diusir pertama, diusir kedua lagi. Dan itu kami tinggal sementara. Akhirnya adalah anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan tempat saya di Jalan Karyawati. Tapi begitu saya mendapatkan tempat itu, saya dipanggil oleh Tuhan melayani untuk di Lubuk Pakam. Ditinggalkan lagi lah tempat itu. Jadi kepindahan ketiga. Sudah itu saya nyewa di satu tempat di dekat di Timbangan situ. Setengah tahun. Ya. Sudah itu diusir lagi karena udah habis. Ya, kan juga nggak cukup. Tapi kemudian saya pindah ke Jalan Terminal, dekat terminal. Itu saya nyewa di situ 2 tahun kalau nggak salah. Ya. Itu sudah kemudian habis. Ya, saya terpaksa harus meninggalkan lagi. Karena kata beliau tidak disewakan lagi. Akhirnya saya pindah ke Pasar 1. Pasar 1 kemudian saya menyewa di situ, kalau nggak salah 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Ya 4 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Sudah itu diusir lagi. Karena tanah itu dijual oleh orang yang punya. Sudah. Akhirnya waktu itu saya tekad, aku nggak mau lagi lah. Harus punya tanah saya bilang. Bagaimana caranya? Saya tanya kepada yang memegang kas. Berapa Pak Ruben kas kita? 179.000 saja. 4 tahun melayani itu. Kasnya cuma 179.000. Bagaimana bisa beli tanah ini ya? Akhirnya Tuhan izinkan kami dapat tempat ini. Sesudah itulah saya mulai bertekad waktu itu. Jadi dari Jalan Binjai, Jalan Sriwijaya, Jalan Karyawati. Sempat transit di Jalan Serayu. Ya karena saya harus transit itu berapa bulan. Saya Serayu, Karyawati, kemudian Jalan Medan, yang dekat Timbangan, Jalan Medan dekat terminal, kemudian baru Jalan Diponegoro 23. Terakhir yang ke-8 di sini tetap sudah. Jadi 7 kali diusir itu ya. Waduh, sudah sepertinya pengalaman yang memang enak. Akhirnya kemudian begitu saya dapat tempat di tempat ini sesuai dengan nasar saya mulai mengadakan satu perubahan. Saya ingin ungkapan rahasia ruangan Mahasuci itu mulai saya gumuli. Saya gumuli. Akhirnya seizin Tuhan, saya ditinggalkan jemaat yang ada. Padahal waktu itu hampir penuh. Dan saya sudah sudah meminta kepada anaknya Pendeta Yono Yuva yang arsitek itu untuk menggambarkan karena mau bangun gereja di depan situ. Jadi ini sebenarnya dulu rencana pastori di depan itu. Sudah aku buat 10 kali 20 digambarkan oleh Yuva. Ini Pak Ar, blueprintnya semua itu detail sudah. Jadi kalau nanti kita mau ngurus perizinan itu sudah punya blueprintnya. Tapi gimana? Aku tunggu sampai 14 tahun gereja ini aja nggak penuh. Jangankan penuh, kosong song. Cuma kami bertujuh aja. Jadi akhirnya, kayaknya memang ya bersyukurlah tahun 2012 ya. Kalian semua datang, masih bersyukur. Akhirnya ya sudah sampai sekarang ini. Kalau soal mengalami persoalan yang bagaimanalah kalian bayangkanlah sebagai seorang hamba Tuhan, jemaatnya nggak ada, di sini nggak ada siapa-siapa. Kalau punya satu marga gitu masih lumayan, nggak punya marga lain. Jadi kalau cuma toleh-toleh sama ibunya, gini aja, ya apa ya. Tapi Tuhan luar biasa. Saya mempelajari ilmunya Elia. Elia tetap dipelihara oleh Tuhan sampai waktunya. Jadi akhirnya sampailah saya berterima kasih kedatangan kalian dan kalian masih bisa menerima. Tapi saya ingin mengajak kalian meningkat. Yaitu sampai kita bisa masuk dalam ruangan Mahasuci. Artinya menjadi kehidupan yang di daerah kesempurnaan. Dan itu harus mempunyai kepribadian yang dewasa rohaninya. Karena ini orang yang dewasa itu akan ditentukan dari makanan rohaninya. Jadi pada waktu itu ya dari kami punya sekolah minggu banyak, hampir penuh di sini ya.
Kami tinggal cuma Theo saja waktu itu ya. Ya, nggak ada orang lagi. Pepi pun sudah agak remaja, tinggal Theo dia. Jadi udah gak bikin sekolah minggu sampai sekarang ya. Akhirnya kemudian ku ajar, dan kemudian ya waktu itu ada cetusan-cetusan lah dari Theo. Ya karena memang saya menyampaikan dalam bentuk pengajaran yang memang kebutuhan kami adalah pengajaran kesempurnaan. Sekalipun belum sehebat pembukaannya sekarang, tapi pada waktu itu kami sudah mulai bergumul sedikit demi sedikit, ya dipimpin oleh Tuhan tahap demi tahap. Akhirnya inilah. Oleh karena itu saya ingin coba kita akan baca bersama-sama setelah ayat 9 diulangi dan teruskan ayat 10, Mak. Ibrani 5 ayat 9 saya ulangi. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. ia dijadikan sumber keselamatan yang abadi. Terus? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Teruskan. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Di Melkisedek. dalam bahasa Indonesia sederhana dikatakan, dan dia juga sumber keselamatan bagi kita karena Allah mengangkat dia sebagai imam besar, imam agung, bukan menurut keturunan Harun, tetapi menurut pola pengangkatan Imam Melkisedek. Jadi tentang hal Yesus yang sudah sempurna dan Yesus diangkat menjadi imam besar, inilah yang akan dijelaskan oleh Tuhan. Karena banyak sekali. Sebenarnya pengajaran mula-mula itu tidak sebanding. Ya, dengan pengajaran, kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia sederhana, makanan keras itu dikatakan sama dengan pengajaran atau ajaran yang lebih tinggi. Jadi itu identik dengan pengajaran yang tinggi. Ya, kalau di dalam sistem pendidikan yang ada di dunia ini, sebenarnya ada dua sistem pendidikan. Sekolah mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, itu satu paket. Dia hanya belajar dasar-dasarnya ilmu. Ya, dasar-dasarnya ilmu. Dan nanti kalau sudah tamat dari sekolah menengah umum, dia harus melanjutkan yang namanya perguruan tinggi. Itu kalau di dalam sistem sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu ada dua, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, ya, perguruan tinggi. Jadi itu memang, jadi sini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa pengajaran tentang Kristus yang sudah sempurna dan yang telah ditetapkan oleh Allah menurut peraturan Melkisedek ini, inilah makanan yang keras itu. Inilah ajaran-ajaran yang lebih tinggi itu. Tapi bagaimana sementara yang mau belajar itu tidak sampai, karena dia hanya minta pengajaran dasar saja. Jadi sekalipun ditinjau dari umurnya, ditinjau dari lamanya, maaf kata mungkin sudah jadi pendeta senior, menjadi pendeta penatua, menjadi pengikut Tuhan yang sudah lama sekali. Tapi karena makanannya itu adalah makanan susu, makanan yang hanya dasar-dasar dari pengajaran tentang firman Allah, maka Rasul Paulus katakan sukar untuk menjelaskan. Ya karena memang nggak apple to apple, nggak bisa nggak bisa seimbang. Masa kalau di dalam sistem pendidikan TK sampai SMA itu namanya mereka masih dikatakan siswa. Tapi nanti kalau dia udah tamat SMA,
meneruskan perguruan tinggi, dia akan berpredikat mahasiswa. Jadi ini bedanya. Sama dengan secara rohani. Pengajaran dasar-dasar itu kalau di dalam pengajaran tabernakel sama dengan pengajaran halaman dan ruangan suci. Paling dasar halaman, tengah mediumnya itu sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum. Ya, jadi atau atas. Itu tapi masih menengah. Bukan high, bukan tinggi. Jadi kalau diajarkan tentang kepribadian, ya oleh karena itu Bella sama Sarah yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, kebetulan dia menjadi mengambil jurusan ekonomi, pasti dia dididik untuk berkepribadian ekonom. Hitung-hitungan, bagaimana, manajemen dan sebagainya. Dan itu harus menjadi kepribadiannya, karakternya. Kalau orang teknik namanya ST, sarjana teknologi. Ya, kalau ekonomi SE. Ya, jadi ini dibentuk sesuai dengan fakultasnya. Faknya itu ekonomi, ada banyak hukum macam semua. Ya, seperti Jeffrey yang kuliah di hukum, dia akan menjadi orang yang memiliki kepribadian, jadi tahu apanya seluk-beluknya hukum. Karena itu sudah mempribadi dalam dirinya. Ya, ini. Oleh karena itu saya ingin mengajak kalian dan saya, tapi ya ada ya di Indonesia ini, saya pernah membaca ada orang yang masih umur belasan tahun. Kalau salah nggak salah, belum sampai 17 tahun. Dia itu bisa S1. Bisa tamat. Jadi itu memang tergantung bagaimana pelajaran yang diterima oleh dia itu, dia bisa menguasai. Begitu diuji, SMP, SMU lulus, 1 tahun, 2 tahun lulus. Begitu diuji soal perguruan tinggi, dia lulus dan bisa meneruskan. Jadi umur berapa ya itu saya lupa, saya ada orang Indonesia itu. Kalau nggak salah juga orang Batak. Dia bisa sampai bisa S2 itu di bawah umur 20 tahun. Sudah bisa S2, sudah master, dan meneruskan S3 dia, menjadi doktor nanti. Wah, ini luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang cintai oleh Tuhan ini, demikian juga secara rohani kata Tuhan. Kedewasaan rohani itu tergantung menu makanan rohani yang dikonsumsinya. Apakah yang dikonsumsi itu masih bentuknya itu dasar-dasar dari firman Allah yang disamakan oleh Rasul Paulus seperti minum susu, atau ajaran-ajaran yang lebih tinggi, atau istilahnya makanan yang keras. Ya, bayangkan sebenarnya kalau sedang kita pelajari dalam 2 minggu ini, minggu yang lalu sampai sekarang, apa enggak pengajaran keras? Bayangkan Tuhan sangat keras ngomong. Jangan bangga dengan perkara-perkara lahiriah. Gak ada gunanya. Lihat Musa, lihat Abraham, lihat Rasul Paulus. Itu dianggap sampah. Yang penting itu adalah bagaimana supaya menjadi kehidupan yang disempurnakan. Menjadi kehidupan yang sempurna seperti yang dilakukan oleh Yesus adalah taat, mempelajari apa yang dideritanya. Masing-masing orang punya persoalan masing-masing. Ya, nggak bisa sama. Ya, mungkin yang satu penderitaan itu dari sudut ekonomi, yang satu dari sudut sosial, yang satu dari sudut pribadi. Ya seperti saya berdua dengan ibunya sekarang ini, yang sudah mulai sakit-sakitan, itu dia membuat kita penderitaan itu. Tapi saya ingin mengajak kepada kalian dan saya untuk mari pada siang hari ini kita akan bersama-sama perhatikan. Ternyata kedewasaan rohani itu akan ditentukan bagaimana
bisa tidaknya menerima ajaran-ajaran yang keras. Ajaran tentang bagaikan makanan yang keras. Ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Ya di situ ya. Oleh karena itu coba Mang, sedikit saya ingin ajak kita baca bersama-sama. Ibrani 5 itu kita baca sekali lagi, ayat 13 diulangi Mang. Ibrani 5 ayat 13. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, Iya. ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Dan di dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, orang yang seperti itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Karena belum terlatih bagaimana cara membedakan ajaran yang memimpin kepada hidup benar dan ajaran yang memimpin kepada kesesatan. Jadi nggak bisa bedakan itu. Tapi kalau orang yang benar atau orang yang dewasa, baca ayat 14 Mang. Ayat 14. Ya. Tetapi makanan keras ajaran-ajaran yang lebih tinggi, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. untuk orang-orang dewasa secara rohani. Ya, adalah untuk orang dewasa. Ini makanannya orang dewasa rohani itu. Maaf kata kalau diberi pengajaran yang kemudian ujung-ujungnya, ya kalau saya perhatikan ujung-ujungnya orang-orang makanan yang dasar-dasar itu nanti kepentingannya kepentingan jasmani itu. Nanti diarahkan, mari nanti saudara akan diberkati. Tapi kalau sudah diberkati jangan lupa korban untuk bangun ini ya. Ujung-ujungnya ke arahnya ke dunia. Ya, sepertinya itu yang bukan modus itu ya memang itulah. Karena memang kebanggaannya di situ. Beda dengan orang yang pikirannya sempurna. Kebanggaannya bukan hal-hal lahiriah. Kebanggaannya adalah bagaimana saya bisa masuk ke kota Yerusalem baru. Untuk masuk Yerusalem baru syaratnya adalah masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Yaitu menikmati 1000 tahun damai. Ruangan Maha Suci itu panjangnya 10 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Jadi isinya itu 1000 hasta. Sama dengan 1000 tahun damai nanti. Jadi kalau orang sempurna itu pasti dia akan menikmati. Dan arahnya nanti selama-lamanya akan bersama Tuhan di kota yang sudah direncanakan oleh Allah dibangun untuk kita yang sempurna ini. Oleh karena itu kita diberi oleh Tuhan satu tanggung jawab. Para pendahulu kita dari Habil, Henoh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan seterusnya sampai kepada pendahulu kita. Saya terus terang saja, saya agak serius saya. Ingin sekali saya mencapai kesempurnaan ini. Karena saya mengingat guru saya Pak Pendeta Juwono. Saya selalu ingat beliau. Beliau luar biasa dalam mengajarkan. Beliau orang pertama yang mengajarkan saya pada kesempurnaan. Tapi beliau tidak diizinkan. Karena beliau umur 62 sudah dipanggil Tuhan. Dan sebelum meninggal, dia berkata kepada saya, Har, teruskan ya Har, apa yang kuajarkan ini. Supaya sampai kepada kesempurnaan. Sebab aku tunggu kamu, Har. Mungkin bahasa beliau begitu. Ya. Kalau kamu sampai, aku nanti sampai. Kalau tidak anak cucumu harus sampai. Ya, oleh karena itu kepada kalian. Tapi sekali lagi, nanti kita akan perdalam. Tapi siang hari ini saya ingin tekankan bahwa kedewasaan rohani itu sangat amat tergantung atau sangat ditentukan oleh makanan yang kita makan. Pengajaran apa? Sebab di dalam pengajaran ayat yang ke-14 dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan. Tadi ayat 14 sudah dibacakan, Mang. Belum siap, Pak. Coba teruskan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Iya. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Karena mempunyai panca indera yang terlatih. Ya. Dalam bahasa ini teruskan, Mang. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana sangat ditekankan tentang ajaran. Ya, tadi dikatakan ayat yang ke-13 dikatakan, karena siapa yang masih minum susu saja
berarti dia masih bayi. Orang yang seperti itu atau orang yang masih bayi belum siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Ajaran bagaikan makanan yang keras. Gak siap dia. Pasti dia akan gak siap. Karena apa? Ajaran keras ini kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang. Yang dihantam ini daging ini ya. Pemikiran daging ini. Ya, karena memang sasarannya yang Tuhan mau ubahkan dari daging ke rohani. Dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Ya, ini tidak sempurna, ini harus ditinggalkan ini. Kalau tidak, nggak bisa sempurna. Jadi memang ini salah satu bentuk pengajaran keras itu. Jadi ya memang, tapi dikatakan karena belum terlatih caranya membedakan ajaran yang memimpin kepada hidup benar dan caranya yang memimpin ajaran yang menyesatkan. Jadi nggak terlatih. Gak bisa tahu bedanya. Sehingga tidak bisa mengambil kesimpulan. Kalau di dalam ayat 14, panca inderanya itu, maaf kata ya, namanya di dalam, karena kamu lamban. Apa ya, gak bisa. Pikirannya itu menganalisa, mau mengerti gak bisa, buntu sudah. Karena memang panca inderanya gak terlatih. Tapi orang-orang yang dewasa itu sangat siap menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi karena mereka sudah melatih diri mereka untuk membedakan antara ajaran benar dan ajaran yang jahat. Kalau kalian mungkin ya saya berharap kalian yang sudah diajar dengan ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang keras, ajaran dewasa. Nanti kalau kalian mendengar ajaran yang tidak benar, satu kali saja kalian masuk, entah dari pendengaran kalian, karena kita punya dua telinga, itu indera yang kedua, indera yang kedua mata kita, penglihatan kita, dan indera yang paling menentukan adalah rasa. Jadi begitu kalian lihat pola tingkatnya orang yang mengajar itu dan mendengar apa yang diajarkannya itu, langsung roh kita berkata gak benar. Ya, ini artinya ajaran yang jahat. Apalagi saya katakan tadi ending-endingnya. Bukan mempersiapkan kita untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan untuk tinggal bersama Tuhan dalam ruangan maha suci. Ya, maunya aja pengajaran dasar-dasar saja. Oleh karena itu, saya akan memberikan satu kesimpulan bahwa pengajaran Kristus yang sudah menjadi sempurna dan pelayanan Yesus sebagai imam besar itu, sekali lagi, itu adalah berbicara tentang tupoksi. Fungsi dan tugasnya imam besar itu bukan di halaman, bukan di ruangan suci, bukan pengajaran dasar, bukan ajaran menengah, tapi di pengajaran tingkat tinggi, yaitu di dalam ruangan maha suci. Ya, memang, jadi saya ingin menekankan bahwa makanan yang harus dikonsumsi bagi orang-orang yang disempurnakan, orang-orang yang dewasa rohaninya itu harus pengajaran yang berasal dari pelayanan Tuhan imam besar di dalam ruangan maha suci. Gak usah keluar dari ruangan maha suci. Gak usah cari di luar. Jadi kalau kita ingin mencari di luar ruangan maha suci, itu nanti kita gak akan menemukan pengajaran yang keras itu. Kita tidak akan bisa menemukan pengajaran yang lebih tinggi itu. Yang ada hanya pengajaran di bawah. Sedikit saya menyampaikan tentang pada umumnya sket tabernakel, gambar tabernakel yang digambarkan oleh senior-senior kami, itu biasanya dari bawah ke atas. Sistemnya itu vertikal. Bawah halaman, tengah ruangan suci, yang paling tinggi ruangan maha suci. Jadi ini kan. Ya, memang sebenarnya kalau di dalam
prakteknya Musa membangun itu dari timur ke barat. Yang paling timur halaman, tengah ruangan suci, paling barat, paling dalam itu ruangan maha suci. Jadi pada umumnya karena memang ya ini untuk menggambarkan dimensinya ini paling mudah adalah dari bawah ke atas vertikal. Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Jadi untuk memudahkan kita memahami tentang ajaran. Ajaran-ajaran yang tinggi itu adalah ajaran di dalam ruangan maha suci. Sudah paling tinggi itu. Semakin kita dewasa, semakin kehidupan kita ini akan disempurnakan oleh Tuhan. Kalau kita menjadi kehidupan semakin sempurna, maka kedewasaan kita itu semakin nyata, semakin terwujud. Tapi siang hari ini, nanti mungkin akan saya tambahkan minggu depan, bahwa kedewasaan ditentukan dari makanan yang dikonsumsinya. Sebab kata ayat yang ke-12, kalau ditinjau dari sudut waktu, lamanya, umurnya sudah tua, seharusnya kamu menjadi guru. Tapi kenyataannya kamu masih memerlukan orang lain mengajarkan ajaran-ajaran dasar. Ya, jadi sangat-sangat, sehingga oleh karena itu saya yakin, ya itu sebabnya saya juga berdoa semoga anak-anak kita yang masih seperti Yobel, Nike, termasuk Setia ya, saya harap dia juga menjadi kehidupan yang dewasa. Orang yang dewasa ini mempunyai panca indera yang terlatih. Begitu melihat temannya, mendengar kata-kata temannya yang tidak baik, dia udah bisa menganalisa, oh salah ini. Nah itu tandanya orang dewasa. Tapi kalau tidak bisa, ya namanya itu belum bisa membedakan. Sama saja. Pengajaran benar, pengajaran jahat, sama saja. Jadi itu tandanya orang tidak dewasa. Ya di situ ya. Nanti kita akan perdalam ya. Tapi siang hari ini saya ingin memberi penekanan. Kedewasaan rohani ditentukan dari pengajaran yang diterima. Seharusnya orang yang dewasa rohani yang sama dengan sempurna itu, yang dikonsumsinya, yang makanan yang disantap santapan rohaninya itu, seharusnya adalah pengajaran yang lebih tinggi. Pengajaran tentang ruangan maha suci. Yaitu tentang pelayanannya Yesus sebagai imam besar. Menurut peraturan Melkisedek. Menurut pola imam besar Melkisedek ya. Dan ini sudah dijelaskan, tapi nanti mungkin akan kita perdalam sedikit lagi. Memperdalam tentang inilah ajaran yang tinggi itu. Ya, apalagi ya sebenarnya kalau saya renungkan, dalam dua minggu ini ya saya menerima firman Tuhan tentang cara berpikirnya orang sempurna itu. Waduh, sangat mengena sama saya, sangat memukul saya ya. Jadi saya akan ganggu juga ibunya ya kan. Karena ibunya ya memang apa yang sekarang dirasakan, dia bilang, kemarin itu enak tanganku ini, kesenggol sedikit, kenapa ya kok nyilu lagi? Saya tertawa, kok tertawa katanya. Kata ibu, kok tertawa katanya. Orang memang sakit kok tertawa aja. Nanti ku kompres aku bilang, ayo ku kusuk. Jadi memang ini pelajaran yang memang merubah mindset pikir kita di dalam menghadapi penderitaan kita. Kalau Rasul Paulus memang itu harapannya, itu yang diinginkan. Tapi kalau Musa juga cara berpikirnya juga demikian, menderita sengsara karena Kristus itu harta. Ya kecuali kalau memang karena kesalahan kita atau apa. Ini memang Tuhan izinkan, mau apa kita?
Jadi ya kalau memang Tuhan izinkan, ya tidak bisa tidak, kita mau menghindar kemana? Ternyata ini adalah pelajaran tingkat tinggi. Pengajaran, ya ini pengajaran, ya, ajaran-ajaran yang tinggi dan makanan keras. Ini bukan makanannya anak-anak. Ya mungkin ya, makanya apa saya sendiri juga kapan itu mengevaluasi orang datang ke gereja saya, ke gereja sini, tapi kalau motifnya lain, nggak tahan mungkin ya. Keras sekali ya pendeta ini mungkin ya di situ ya. Jadi ya saya gimana? Nggak ku sampaikan, nggak boleh mundur kata Tuhan. Jadi apa yang sudah kita capai kedewasaan ini jangan kita mundur, jangan kita ya nanti kita dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang murtad. Sudah sampai di atas balik lagi. Ya seperti kita menyalibkan Tuhan. Padahal untuk kita bisa menikmati suasana ruangan Maha Suci itu, Tuhan telah menyediakan tubuhnya untuk menjadi korban persembahan. Agar supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan. Ini adalah Tuhan telah memberikan, oleh karena itu bagaimana Yesus mencapai sempurna, belajar menghadapi penderitaan. Ya, kita terima sajalah sebagai pelajaran. Karena kita yakin nanti ada batasnya. Seperti Tuhan melihat atau mengevaluasi atau Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketaatanmu selesai. Memang terbukti kamu. Maka oleh karena itu dalam pandangan Allah, kamu sekarang sempurna. Kamu telah mencapai kesempurnaan. Karena semua penderitaanmu itu sudah selesai. Ada batasnya. Selesai. Jadi ya ini yang kita tunggu. Sampai nanti Tuhan memimpin kita agar penderitaan kita selesai. Kita jalani. Ya, karena di dalam bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia terjemahan apa dikatakan sedikit ya. Saya tadi nomor Ibrani 5 ayat 9 itu, sesudah semua penderitaan itu selesai dijalaninya. Semua penderitaan itu selesai dijalaninya, maka sempurna dan lengkaplah pengalamannya dalam pandangan Allah. Bukan pandangan manusia itu. Kalau manusia memang ya kita nggak tahu ukurannya, tapi ukurannya Tuhan jelas. Jadi memang kalau Tuhan izinkan kita mengalami, nggak usah keluh kesah sudah. Ini pelajaran tingkat tinggi. Tidak semua orang bisa menerima pengajaran ini. Pengajaran yang khusus diberikan kepada kita, yang oleh Allah telah ditetapkan untuk menggenapi rencananya, agar supaya para pendahulu kita, tokoh-tokoh orang yang percaya di zaman-zaman dahulu itu, dia juga bisa memperoleh berkat yang kita terima. Yaitu menjadi kehidupan yang disempurnakan, untuk nanti bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Prakteknya nanti akan dibawa masuk, kalau sempurna diangkat dulu ke surga, setelah zaman antikris diajak turun lagi, masuk ke dunia 1000 tahun damai. Waduh, sekarang ini, hari ini kita bisa damai seminggu, minggu depan sudah kedamaian kita terusik lagi, banyak lagi ya. Ini nanti 1000 tahun, bayangkanlah. Saya terus terang aja, membayangkan bagaimana masuk 1000 tahun damai itu. Dan sesudah 1000 tahun, kita akan dipindahkan ke kota yang permanen, namanya Yerusalem baru. Dunianya baru, langitnya baru, buminya baru, semua baru. Di dalam itu tidak ada yang lama. Yerusalem baru, bagaikan mempelai perempuan yang mempersiapkan dirinya untuk Tuhan sebagai mempelai lakinya ya. Semoga nanti akan kita perdalam ya, tentang kedewasaan rohani itu ditentukan oleh makanan yang dikonsumsinya.
Jadi itu tergantung makanan. Jadi kalau orang yang memang ingin menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani, maaf kata, kalau dia diberi pengajaran dasar, dia udah gak tahan dah. Mungkin muntah dia. Ya. Sebaliknya, orang yang kanak-kanak, kalau diberi makanan keras, makanan tinggi, nggak bisa mengenyam, nggak bisa menikmati dia. Ya mungkin juga muntah. Ini kebalikan ini. Tapi memang Tuhan ingin kedewasaan rohani kita supaya kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna itu. Maka Tuhan ungkapkan rahasia ruangan Maha Suci sebagai tempat pelayanan daripada Yesus sebagai imam besar menurut Melkisedek. Bukan menurut Harun, tapi menurut Melkisedek sekali menjadi imam besar selama-lamanya. Jadi ini konsumsi yang harus kita makan itu adalah konsumsi tentang ungkapan ruangan Maha Suci. Ungkapan dari pelayanan Yesus di dalam ruangan Maha Suci. Ya, jadi ini sekali lagi, kalau kita mendapatkan sajian tentang pengajaran dasar, ya pasti kita, maaf kata ya, kalau orang biasa makan makanan keras, saksang, kemudian makanan panggang, semua keras-keras dan semuanya, tapi kemudian disajiin susu, maaf kata habis makan masih noleh-noleh gini, apa makan kok kayak lewat saja, kayaknya nggak merasa makan, ya itu, nggak pas. Sebaliknya juga gitu ya. Jadi nanti kita akan perdalam tentang itu. Tapi siang hari ini kita akhiri bahwa pertama, orang yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu akan ditentukan bagaimana paradigma berpikirnya. Apakah cara berpikirnya orang dewasa atau cara berpikirnya orang yang sempurna, yaitu tidak bangga dengan perkara-perkara yang lahir ya, tapi menginginkan untuk bisa masuk ke dalam kota yang direncanakan Allah, dibangun untuk kita, yaitu Yerusalem baru, masuk 1000 tahun damai, masuk dalam ruangan Maha Suci, dan menjadi jemaat yang disempurnakan. Itu yang kemudian akan juga ditentukan oleh pengajaran yang dimakannya, yang dikonsumsinya. Yaitu seperti makanan atau ajaran-ajaran yang lebih tinggi, yang melatih kita. Kita dilatih oleh pengajaran yang tinggi itu, sampai mempunyai kepribadian yang dewasa rohani, sampai memiliki kepribadian yang sempurna. Yaitu dapat membedakan ini ajaran yang mencapai atau membawa kepada kehidupan yang benar, dan ini ajaran yang akan menyesatkan. Sorry, mungkin bahasa menyesatkan itu perlu dijelaskan. Kalau seseorang itu tidak bisa mencapai tujuan, itu tersesat. Nah, definisinya gampang saja. Jadi Tuhan itu mengajak kita itu sampai di ruangan Maha Suci, tapi kita masih di halaman, tersesat. Tuhan itu mengajak kita menuju kepada ruangan Maha Suci, tapi kita masih berada di ruangan suci, karena kita masih makan makanan yang dasar dan menengah saja. Itu sama dengan tersesat, agak sedikit dalam. Semoga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita nanti pada season ke-34 akan kita perdalam, bahwa sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu sangat ditentukan oleh pengajaran yang tinggi, pengajaran tentang ruangan Maha Suci, pengajaran tentang Yesus sebagai imam besar yang tugas pokoknya adalah melayani di dalam ruangan Maha Suci, yaitu menjadikan jemaatnya itu menjadi jemaat yang disempurnakan. Tuhan Yesus sebagai imam besar memberkati
saudara yang dicintai Tuhan juga memberkati saya. Amin.